Alhamdulillah. Semoga mungkin bisa diterima sama saudaraku Rahman. Adapun kekurangannya, silakan kepada Pak Kiai, mohon maaf ini. Dilanjutkan Pak Kiai, penjelasannya kalau boleh Pak Kiai. Alhamdulillah, Penjelasannya ya, kalau boleh ya, saya tambahkan sedikit. Buat Kang Mas Rahman, ilustrasi atau bila dilogikakan seperti ini. Coba Anda bayangkan Anda sebagai ikan yang ada di lautan. Bisakah Anda membayangkan bahwa kalau diri kita menjadi ikan di lautan? Jadi tanpa air laut, ikan-ikan itu tak akan pernah tercipta. Dengan air lautlah maka ikan-ikan itu tercipta. Seumpama saya ikan lumba-lumba di laut. Sedangkan ikan lumba-lumba ini bisa bergerak maju, mundur, ke kanan, ke kiri, bisa cari makan, bisa cari kekasih contohnya. Bila tidak ada air, apakah lumba-lumba ini ada? Bila tidak ada air, apa segala aktivitas lumba-lumba ini bisa berlaku tanpa air? Itulah yang dimaksud innallaha ala kulli syai'in qadir. Lumba-lumba tak akan bisa beraktivitas bila tidak ada air. Kita ini tidak akan pernah bisa beraktivitas tanpa Allah. Jadi apapun aktivitasnya lumba-lumba ini ya dikuasai oleh air. Tanpa air lumba-lumbanya tak ada. Tanpa air lumba-lumbanya tak bisa beraktivitas apa-apa. Berarti lumba-lumba ini ada karena air. Jadi airlah yang berkuasa atas lumba-lumbanya daripada lumba-lumba kepada airnya. Jadi lumba-lumba bertanya, siapakah Tuhanku? Ngapain lumba-lumba tanya Tuhannya? Sedangkan dia sudah di dalam Tuhannya, sudah di dalam air. Ngapain sudah di dalam Tuhan kok cari Tuhan? Nikmati saja, enjoy saja di dalam Tuhanmu yang berkuasa atas dirimu. Kira-kira bisa dipahami Kang Mas Rahman? Paham. Berlatihlah pelan-pelan. La tayasu rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Dengan ini Anda pasti suatu saat akan ketemu dengan Allah. Pasti akan kembali dengan Allah. Suatu saat pasti. Jadi bergembiralah dan enjoy saja menikmati kehidupan. Maka lanjut Kang Rahman, ada pertanyaan lagi. Jadi seumpama lumba-lumba bisa sholat. Apakah sholat itu milik lumba-lumba? Sedangkan lumba-lumba bila tak ada air, ya tidak bisa ngapa-ngapain. Itulah yang dimaksud innamal a'malu binniyah. Bahwa lumba-lumba, semua pergerakan itu bukan milikmu, kata air. Itu milikku. Tanpa aku kau tak bisa apa-apa. Itu yang dimaksud bertuhan itu. Hanya Tuhan yang ada, lumba-lumbanya tidak ada. Kenapa kok lumba-lumbanya tidak ada? Karena kekuasaan di dalam lumba-lumba itu karena ada air lautnya. Tanpa air laut, lumba-lumba tak bisa apa-apa. Jangankan bisa apa-apa, wujud saja tidak bisa tanpa air. Ya kan Kang Mas? Iya, betul. Iya. Jadi sama dengan Allah. Siapa sih Allah itu? Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah. Dialah hidup yang kekal, lagi terus-menerus menghidupi, mengurusi ciptaan-ciptaannya. Jadi hidup yang selama ini kita aku sebagai hidup kita, ya itulah Allah. Kalau kita sudah berani mengaku begitu di dalam hati kita, bukan dengan mulut ya, dalam hati kita, ya itulah permata yang hilang itu. Selama ini permata itu hilang. Kenapa? Dicuri oleh iblis. Iblis membisiki kita, disuruh ngaku-ngaku. Hei Halim, kowe yang wujud, Allah goib. Hei Halim, kowe yang berkuasa, Allah tidak bisa kuasa apa-apa. Ya itulah. Karena kita selama ini mengikuti langkah-langkah setan. Iya kan Kang Mas?
Jadi Bang, kalau seperti itu, apakah kita bisa disebut setara dengan Tuhan? Tidak. Kenapa? Karena Tuhan itu, contoh begini, contoh. Anda punya HP. Apakah mungkin HP itu setara dengan Anda? Sedangkan HP ini milik Anda. Sedangkan HP ini ciptaan manusia. Apakah mungkin HP ini setara dengan yang menciptakan HP? Iya kan? HP itu Betul. hanya dioperasikan saja oleh yang menciptakan. Sedangkan HP-nya tak bisa apa-apa terhadap yang menciptakannya. HP mendenwai, HP enjoy saja. Ya itulah makhluk itu. Jadilah seperti HP. Contoh, HP kita yang kita punya, kita tinggal sebentar saja. Hilang apa enggak? Hilang. HP kita tinggal Kenapa? hilang. Kita tinggal di suatu tempat. Ya pasti hilang. Kenapa? Karena HP ini tidak bisa menjaga dirinya sendiri. Apalagi menjaga yang punya HP. Manusia tidak bisa berzikir. Manusia tidak bisa menjaga Allah. Jangankan menjaga Allah, menjaga dirinya saja tidak bisa. Tentunya ya hanya Allah yang jaga manusia. Allah yang mencukupi manusia, Allah yang menghidupi manusia. Jadi klop sudah antara makhluk dan kholik, antara HP dan yang punya HP. Ya kan Kang Mas? Subhanallah. Jadi ilustrasi mudahnya begitu. Jadi sama dengan baju kita. Siapa yang paling butuh baju ini? Apa baju ini butuh dengan bajunya sendiri? Apakah yang punya baju yang butuh baju? Baju tidak butuh apa-apa, tapi baju ini dibutuhkan oleh kita. Manusia tidak butuh apa-apa, tapi Tuhanlah yang butuh manusia untuk dipakai sebagai pakaiannya. Apakah yang memakai dan yang dipakai setara, Kang Mas? Jadi pertanyaan sekarang, Bang, apakah Tuhan itu bergantung kepada manusia? Manusialah yang bergantung pada Tuhan. Jadi contoh begini, baju ini kalau tidak bergantung kepada kita yang punya baju, ya tidak kita urus baju ini, ya kan? Kita buang. Akan tetapi baju ini agar tetap suci bersih, ya diurus oleh yang punya baju, dicuci, dipakai, ya kan Mas? Iya, jadi betul. Allah lah tempat bergantung, sama seperti lumba-lumba tadi. Airlah tempat bergantungnya beberapa jenis-jenis ikan. Airlah bergantungnya seluruh ikan-ikan yang ada di laut. Tanpa air tidak ada ikan itu. Tanpa air tidak wujud ikan itu. Wujudnya ikan karena wujudnya air. Wujudnya manusia karena wujudnya Tuhan. Akan tetapi manusia selama ini mengalahkan Tuhan. Ya enggak Kang Mas? Seolah-olah manusia lebih wujud daripada Tuhan. Tuhannya gaib, ya kan? Betul. Kalau Tuhannya digoibkan, sama dengan HP ini menggoibkan yang punya HP. Hilang dan tersesatlah HP-nya. Dicolong orang, diambil orang. Kenapa? Karena HP-nya merasa bisa hidup sendiri tanpa yang punya HP. Jadi yang berhak menjaga HP yang punya HP. Yang berhak menjaga manusia. Yang berhak berzikir kepada manusia sebagai ciptaannya. Ya Tuhannya. Bagaimana mungkin manusia bisa berzikir? Contoh begini Kang Mas. Anda belum ketemu Tuhan. Apakah Anda bisa mengingat wajah Tuhan? Anda bertemu kekasih Anda. Anda bilang cinta, I love you. Tapi Anda belum berjumpa. Nanti kekasihku yang kucinta ini jelek orangnya. Iya kalau cantik, kalau jelek. Nah, Anda belum bertemu dengan apa yang Anda cintai. Apakah Anda bisa mengingat bagaimana bentuk rupa warna dan rasanya kekasih Anda? Iya enggak? Iya. Tidak akan pernah bisa berzikir manusia kepada Allah. Hanya Allah yang bisa berzikir kepada manusia. Maknanya hanya Allah lah yang berkuasa atas manusia daripada manusianya. Akan terselamikan sebaliknya. Seolah-olah manusia yang bisa berzikir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah ya ditiadakan.
Yang wujud masih manusianya. Apakah manusia yang seperti Abdul Halim bila seperti itu, apa bukan ateis? Tidak bertuhan. Kecuali mentuhankan awak dewe-dewe di dalam hatinya, ya kan? Ya ateis ini, karena tidak ada Tuhannya. Awak dewe yang ada yang jadi Tuhan. Ya tidak, Kang Mas. Meskipun agama saya Islam, tapi di sisi Allah ateis. Monggo Kang Mas Rahman. Tadi abang bilang antara wujud. Sebetulnya kalau menurut abang, yang wujud itu Allah apa manusia? Tergantung manusianya. Tergantung prasangka manusianya. Bila prasangka manusianya yang wujud dirinya, Allah selamanya gaib. Lah kalau Allahnya gaib, nyembah apa selama ini? Nyembah itu harus kepada yang wujud. Bila manusianya yang wujud, pasti manusianya nyembah manusianya sendiri. Kenapa? Karena manusianya merasa yang bisa apa-apa. Karena manusianya yang merasa bisa sholat. Karena manusianya yang merasa bisa ibadah. Karena manusianya yang merasa bisa pergi ke gereja, ke wihara, dan sebagainya. Manusianya masih wujud sebagai pribadi yang berkuasa atas dirinya sendiri. Sedangkan Tuhannya ditiadakan. Apakah itu dikatakan bertuhan? Tentunya yang bertuhan itu adalah orang-orang yang sudah kembali kepada Tuhannya, orang-orang yang sudah dikuasai oleh Tuhannya seperti Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, aku yang melempar. Nah, inilah yang dimaksud Islam itu ketika Nabi Muhammadnya sudah tak merasa bisa apa-apa, yang merasa bisa apa-apa hanya hidup yang menghidupi Nabi Muhammadnya. Bisa dipahami, Kang Mas? Bagaimana cara kita mengenal Tuhan, Bang? Cara kita mengenal Tuhan. Kang Mas Rahman umur usia berapa? 30 tahun. 30 tahun yang lalu, kalau boleh tahu 30 tahun yang lalu Anda di mana? Tahu sejarah Anda dulu? Aku kan perantauan, Bang. Jadi aku kadang ada di Bali, kadang ada di Kalimantan Selatan, dan kadang ada di Sulawesi. Enggak, yang juga aku saya di maksud Tanah Jawa juga. Yang saya maksud begini, Kang Mas Rahman, kan usianya 30 tahun ya. 30 tahun yang lalu ketika Anda masih bayi, Anda ada di mana? Masih ingat? Ketika masih bayi? Masih ingat Anda? Apa saja yang Anda lakukan waktu bayi? Tidak. Karena tidak mungkin ingat, saya kan? Mengingat sesuatu yang sudah di luar batas kemampuan ingatan saya, Bang. Hanya Allah. Ketika manusia belum ingat apa-apa, yang ingat hanya Allah. Iya kan, Kang Mas? Iya, betul. Iya. Seumpama hidup ini hidup saya, badan ini badan saya, otomatis apa yang kulakukan pasti jatuh ke tangan saya daripada ke tangan Tuhan. Kalau hidup dan badan ini ciptaan saya, milik saya, kapan sih saya membuat hidup? Kapan sih saya membuat badan? Wong kepada badanku sendiri saya tidak bisa menjaga. Kadang sakit panas, greges, sakit gigi. Kok seumpama kita yang punya badan, tentunya kita tidak usah sakit. Ya enggak, Kang Mas? Bukannya sakit itu dunia. Sudah manusiawi, Bang. Ya, seumpama hidup badan ini ciptaan kita, pasti semua supaya harus dengan apa yang kita inginkan. Kaya, kita pasti bisa kaya.
Tidak mau kita jadi orang miskin. Kenapa? Karena hidup dan badan ini milik kita, dalam kekuasaan kita, ya kan? Tapi kenapa banyak orang yang miskin? Karena manusia tidak mampu apa-apa kecuali Tuhannya yang punya hidup dan badan. Hidup dan badan inilah yang dimaksud sifatnya Allah, dohir batinnya Allah. Kenapa? Karena Allah yang punya, bukan manusianya. Itulah kesadaran agar kita bisa pulang kampung. Dulunya kita tidak ada, ya harus kembali tidak ada. Ketika kita tidak ada, maka nyatalah Allah. Tapi ketika kita masih merasa ada, Allahnya selamanya gaib terus, tidak ada terus. Bila Allahnya gaib, tidak ada, nyembah apa kita selama ini? Dalam sholat kita tidak nyembah Allah. Dalam ibadah kita tidak nyembah Allah. Contoh logika. Ketika kita sholat, Allahu Akbar, katanya iblisnya, bro, ayo bro keluar ke toko bro. Lihat toko, lihat pasar, lihat mobil, lihat emas. Jasadnya disuruh menjadi patung berdiri sendirian. Dia malah keluar. Apakah ini disebut sholat dan ibadah? Sedangkan yang dihadapnya, yang dihadap kita selama ini bukan Tuhan tapi dunia. Inilah penyembah-penyembah berhala. Meskipun kelihatannya kebaikan, tapi hatinya busuk. Karena hati kita selama ini keras, melebihi kerasnya batu. Ingkar dari Tuhannya, iya enggak Kang Mas? Monggo, apalagi yang ditanyakan, biar Kang Nur yang menjawab. Kita mulai bingung lagi di sini, saya Bang. Kita sholat otomatis yang kita sembah itu Allah, karena itu ajaran dari Nabi kita, Nabi Muhammad. Betul. Nah, ketika kita melakukan sholat, Abang mengibaratkan kita menyembah patung dan berhala. Itu gimana pencerahannya itu biar kita nggak gagal paham, Bang? Begini, di dalam Al-Quran, aqimis sholata li dzikri. Dirikan sholat, bukan mengerjakan sholat ya. Dirikan sholatmu, maknanya apa? Dirikan Tuhanmu yang menciptakan kamu, dirikan Tuhanmu yang menguasaimu di dalam sholatmu, agar kau tidak menyembah, mengingat, berzikir kepada yang selain Allah. Tapi ternyata selama ini kita sholat, apa yang kita ingati Kang Mas? Allah kah apa dunia? Allah kah apa malah diri kita sendiri yang kita ingat, yang merasa bisa sholat? Yang bisa jawab pribadi-pribadinya sendiri. Diakui atau tidak, ya terserah. Ya kan Kang Mas? Iya betul. Berarti kalau kita tidak mengingat Tuhan, apakah itu layak disebut sholat, disebut menyembah, disebut mengabdi? Di sisi Allah loh ya. Ini mainnya di sisi Allah, bukan di sisi manusia. Memang kelihatannya sholat, kelihatannya mengabdi, tapi fawailul lil musholin, neraka wel bagi orang yang sholat, atau celaka bagi orang yang sholat. Loh, orang yang sholat itu loh masih dihukumi celaka, orang yang sholat itu loh masih dihukumi neraka wel. Bagi siapakah? Bagi orang alladzina hum an sholatihim sahun, orang yang lalai di dalam sholatnya. Allahu Akbar, tidak ketemu Allah, ketemu dunia. Nah, berarti memahaagungkan dunia daripada Tuhannya di dalam sholatnya. Iya kan Kang Mas? Iya betul. Bisa dipahami? Nah begitu. Memang untuk tahap awal belajar ini memang harus hati ini seakan-akan tertusuk, hati ini seakan-akan tertembak dengan apa yang kita pahami selama ini. Ya kan Kang Mas? Loh kok begini ya? Tapi memang sangat bertentangan, Bang. Betul. Sulit diterima akal sehat karena selama ini kita diajarkan hanya untuk sholat, menyembah. Kita tujuannya kepada Allah, meminta. Kita meminta di sana kan. Antara diterima dan tidak diterima itu urusan Allah. Sedangkan di sini cara jabarnya pun beda dari disitulah. Bagi saya akal sehat saya itu agak bertentangan dikit gitu. Apakah ini sesuatu yang baru
apakah memang sesuatu ini baru saya kenal dan baru saya tahu kan gitu. Intinya saya akan selalu berusaha pingin tahu. Saya orangnya kayak gitu loh. Ya, betul. Kalau Betul, mendengar bagus. sesuatu yang ganjil dikit di kepala dan apalagi itu mengenai masalah tentang Allah, masa depan kita, pasti saya akan bertanya-tanya, Bang. Gitu. Saya tambahkan sedikit boleh ya? Boleh. Saya tambahkan sedikit. Silakan. Contoh, contoh Mas Rahman selama ini jadi pengangguran, misal ya, jadi pengangguran, cari kerja ke sana kemari, tidak ada yang diterima. Terus melihat ada teman Anda, ada sahabat Anda nyapu sebagai tukang sapu di jalan raya. Katanya gajinya 10 juta. Waduh, nyapu di jalan raya, ganjarannya 10 juta tiap bulan. Apa Anda tidak kepingin? Pasti Anda ingin, ya kan? Ingin mengikuti jejaknya. Terus Anda tanpa bertemu dengan Mas Rahman, siapa yang gaji, yang ganjar teman Anda 1 bulan 10 juta. Anda tidak mau tahu itu. Anda ujuk-ujuk bawa sapu, langsung Anda tinggal nyapu saja. Yang penting aku dapat pahala. Yang penting aku sholat dapat pahala. Yang penting aku sholat pasti diterima. Yang penting aku nyapu. Yang penting nanti sebulan lagi saya dapat 10 juta. Itu kan di pikiran kita. Tanpa kita bertemu dengan siapa yang membayar kita. Kita nyapu saja. Nyapu. Terus sampai sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, sampai 1 bulan. Kita nunggu ganjarannya. Kita nunggu gajiannya. Tidak ada yang ngasih gaji. Kira-kira di dalam kepahian atau kesenangan yang kita lakukan selama ini.